Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar keluarga Hijrah dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir ke ruang dengar Anda tentunya lewat program-program yang mungkin Anda tunggu hingga hari ini. Kami hadir di program Sehat Bersama RSBK Batam. Dan yang pasti program Sehat ini kita berbicara soal kesehatan. Dan kita pertama sebelum kita mulai kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan bahkan kita sudah hadir di 11 Syawal. Nah, 1443 Hijriah atau bertepatan juga dengan hari Kamis ini di 12 Mei 2022 Miladiah. Dan yang pasti di keluarga Hijrah, apapun kegiatan Anda di tengah terik matahari, kami yakin di luar sana, aduh, panasnya cukup terik hari ini, kami akan cooling down. Nah, keeping cool hari ini, kami berikan info-info terupdate soal kesehatan kita kali ini. Dan selamat trading salam juga kita utarakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita sebenarnya udah ditunjuk ajar jauh-jauh dari Nabi kita bagaimana cara hidup bersih dan sehat Islam. Nah, kesehatan itu penting agar kita bisa terbebas dari berbagai macam penyakit. Kali ini kan kami ulik adalah soal yang viral dan trending topik di Indonesia, hepatitis akut pada anak. Sejatinya seperti apa sebenarnya hepatitis ini dan bagaimana sih sebenarnya penanggulangannya, gejalanya, antisipasi dan preventif kita. Semoga ini bukan untuk menakuti. Karena menyusul ada 2 rumah sakit yang sudah diplot di DKI Jakarta, karena ini begitu trending dan anak-anak Anda, buah hati, Umi dan Abi atau keluarga Hijrah untuk tetap waspada dengan penyakit yang satu ini. Kita akan bahas secara detail dengan dokter yang sudah hadir di studio, sangat luar biasa sekali. So I really appreciate dan untuk dokter Nisa Trini Asnil, spesialis anak. Halo dokter, apa Halo, kabar? selamat siang. Masya Allah, sehat ya dok? Alhamdulillah. Masya Allah, dokter seger deh hari ini. Kalau di bulan panas gitu ya. Betul, panas Masya Allah, sekali. kita harus seger karena kita live hari ini dan Anda bisa ke Instagramnya langsung di RSPK ya begitu ya. Oke, saya sapa juga ada abang kita, bapak kita, saya sapa abang aja deh karena kita seumuran kali ya. Ada Fahrudin, spesialis bukan spesialis, sarjana keperawatan begitu ya. Oke, dari manajer marketing di rumah sakit Budi Kemuliaan. Biasa sekali. Baik, dan Cici Pompas jangkau siap kota setengah. Apa kabar kali ini di Singapura? Hari ini udah pukul 3 3 petang. Kami namun dari juga pukul 4 nanti. Tapi kita di sini pukul 2. Nah, hingga pukul 3 J. Tapi Cici Pompuan bisa menggunakan line telepon kita, telepon bimbit saja atau WhatsApp saja bisa bersuara. Apa nak jadi kat keluarga kita kat kampung ke, nak kat lokal sana, nah boleh nak telepon kita di 0811 77 51023. If you concern the 102.3 FM Don di passive listener. Okay, wake up and stand up. Okay, Masya Allah. Baik, dan Anda bisa pantau kami di live streaming di www.hijrahfm.com and the Tune Radio Garden di Hijrah Radio tentunya. Kita ke dokter Nisa terlebih dahulu. Dok, could you explain the briefly dok? Nah, kita harus nak jelas sedikit je dok. Apa tuh hepatitis ya? Nah, orang bilang nih hepatitis itu banyak lah macamnya A, B, dan C. Boleh pilih tak? Oh, bisa kita ketahui dulu baru berpilih gitu ya dok ya. Oke, kita nak jelaskan dulu apa itu hepatitis dulu dok. Baru kata kita berbicara soal akut pada anak. Apa dok? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya sapa dulu ya keluarga Hijrah. Selamat siang ya. Udah hari yang memang cukup cerah ini ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol dengan sedikit untuk lebih sedikit refresh lah kita mengenai apa yang sekarang lagi pusat jadi pembicaraan gitu. Mungkin juga salah satu juga bisa membuat kita lebih aware dan kemudian juga tidak harus terlalu khawatir. Kalau kita tahu infonya mungkin kita bisa lebih menyikapinya dengan benar sekali. Salam juga buat sahabat RSBK. Selamat siang. Masya Allah. Oke, baik. Ini dok kita apa itu yang dimaksud dengan hepatitis dan apa itu hepatitis sejatinya? Oke. Jadi hepatitis ini adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh virus yang menyerang ke hati. Ya, itu jadi yang diserang di sini adalah hati dan disebabkan oleh virus. Nah, virus ini dikenal ada berbagai macam tipe.
yang sudah kita kenal adalah tipe A, B, C, D, dan E. Itu yang dikenal. Tapi kalau di Indonesia sendiri, yang paling banyak itu adalah tipe A, B, dan beberapa juga ditemukan tipe C. Kalau D dan E mungkin tidak terlalu banyak di Indonesia, lebih banyak di daratan Eropa ya. Itu di luar negeri itu jauh case-nya akan lebih banyak. Oke. Mungkin saya sedikit mulai mengungkit mengenai kenapa kita jadi ngomongin hepatitis. Ya, karena sebenarnya hepatitis ini sebenarnya kita udah lama kenal. Masyarakat umum tahunya sakit hati. Iya, sakit hati, sakit hati ya gitu kan. Sakit hati ini ada dua nih dok. Sakit hati yang mana ya? Gitu. Oh ini hati benar-benar hati. Benar-benar the real ya. Ini kalau kamuflase atau mungkin jasa dagium, bukan ya. The real heart. Real heart. Heart atau hati atau liver ya. Okay. Jadi kalau kita lihat ini sakit hati dia sama gue. Bukan, ini kita membahas soal hati ya hati. Sekarang ini. Oke, beda tahu dengan tahu ya. Oke. Kita bahas lagi ini sakit hati. Oke, baik. Ini virus yang menyerang hati. Oke, silakan lagi dok. Ya, oke. Jadi yang saya ingatkan kembali ya. Jadi ada 5 tipe tadi, 5 jenis dengan beberapa gejala yang sedikit berbeda. Nah, kalau yang kita banyak kenal di Indonesia, seperti saya sebutkan tadi, adalah tipe A, ada tipe B, dan beberapa ada tipe C. Nah, sekarang yang lagi hits, ya mungkin hits atau trending atau viral gitu ya, adalah membicarakan, betul, ada tipe baru yang masalah kita tidak tahu penyebabnya dan tidak tahu jenisnya. Nah, ini sekarang yang masih dalam pengamatan ya. Jadi kalau kita bikin historinya sedikit, ini sebenarnya dimulai di sekitar bulan April. Itu mulai dilaporkan di Inggris ada beberapa kasus case terutama pada anak-anak di bawah usia 16 tahun. Ya, itu ada beberapa yang di awal dilaporkan itu sekitar 10 kasus. Kemudian dilaporkan juga di beberapa daerah lain, ada di Irlandia, Spanyol, dan lain sebagainya. Dan kemudian di bulan Mei itu sudah mulai ada dilaporkan di Singapura 2. Jadi artinya ini sudah mulai sampai ke Asia. Nah, kita mulai khawatir ini kalau udah ceritanya sampai ke Asia ya, kemungkinan kita bisa sampai, apalagi kita yang di Batam ya, dekat sekali sama Singapura ya. Jadi kita ya sedikit banyak mulai lebih aware. Yang ini yang paling penting adalah kewaspadaan. Ini di bawah 16 tahun dan awalnya dari Inggris ya dok ya? Ya, pertama kasusnya munculan keluhan seperti ini di Inggris dilaporkan ya. Baik, dan merambah ke Asia dan di Singapura sudah mulai ada melaporkan 2 kasus. Dan di Indonesia sendiri sudah ada juga beberapa kasus yang dilaporkan seperti di Jawa Timur dan di Jakarta sendiri ya. Sehingga seperti tadi Mas Utuh sudah sampaikan, di Jakarta sudah membuat juga pusat atau center daripada pelaporan untuk kasus-kasus ini. Benar sekali. Nah ini dok, tadi kan menyerang hati benar ya dok ya, virus begitu. Kalau kita lihat ini, kalau kita berbicara COVID ini kan bentuk virusnya jelas ya dok ya. Ada yang bentuk crown, namanya corona. Nah kalau ini virusnya berbentuk apa nih dok? Ya, memang ada yang menyebutkan ini dengan adenovirus atau novel virus gitu ya. Dan ini yang sekarang yang mungkin perlu kita sedikit luruskan karena dari berita-berita di luar, banyak berita yang beredar, entah ada benarnya atau tidaknya, yang mungkin ini perlu kita luruskan. Yang menyebutkan ini masih berhubungan dengan COVID, masih berhubungan dengan, kemudian ada lagi yang menyebutkan ini dikarenakan vaksin dan lain sebagainya. Jadi ini mungkin salah satu yang kita meluruskan hal-hal yang seperti ini supaya kita tidak serabutan begitu atau tidak terlalu ketakutan atau jadi paranoid dan lain sebagainya untuk seperti ini. Yang penting kita waspada saja. Nah kalau kita lihat tadi ini kan ada bentuk virusnya novel ya, bentuk itu ya. Kalau kita digambarkan ada secara kasat mata bentuknya, kalau crown kan kita jelas ya, ini kayaknya virusnya identik dengan ini deh gitu. Nah ada kira-kira berbentuk apa dong? Gimana ya, kalau saya agak susah juga bentuknya. Tapi kita mungkin detail ya dok ya. Kalau tanda dan gejala terkena hepatitis. Nah mungkin kalau kita lihat ini nih, ini ciri-ciri secara kasat ya. Terlepas dari virus kan ini kita tidak bisa lihat dengan mata terbuka, mata telanjang ya istilahnya seperti itu. Kalau kita lihat ini kayaknya ada yang berbeda dengan anak, dan ini kan kita hepatitis akut pada anak. Rentang usia yang terserang itu usia dari berapa dan ciri-cirinya seperti apa?
Oke, baik ya. Kita akan bicara mengenai gejala. Hmm. Ya, memang pada yang kasus seperti ini, karena ini memang sedikit berbeda dengan kasus hepatitis yang biasa kita sudah kenal sebelum ini. Benar. Karena kan kita sudah kenal juga hepatitis A, hepatitis B, ya. Bahkan kita sudah punya vaksinnya untuk vaksin hepatitis A dan hepatitis B. Oke. Ya, itu pada kondisinya sebenarnya hepatitis B sudah, karena kita sudah ada vaksin dari dulu, ya, dan cukup lama ya, bertahun-tahun. Jadi sebenarnya case-nya tidak terlalu merebak. Tapi yang terjadi sekarang agak sedikit berbeda dari yang selama ini kita kenal. Biasanya kita mengenal hepatitis A, B, atau yang beberapa juga ada C, itu biasanya adalah kuning, ya, wajah terlihat kuning, mata atau sklera yang putihnya mata itu, benar. terlihat kuning. Terus kemudian buang air kecil yang berwarna lebih pekat, atau kalau kita menyebutnya seperti teh pekat begitu. Yang kemudian ada juga disertai mual, muntah, lemas begitu ya. Nah, ini gejala yang sering kita kenal selama ini dengan hepatitis, itu yang membuat akhirnya kita memeriksakan ke dokter. Nah, pada case yang sedang banyak marak sekarang ini agak sedikit perbedaan dari gejala, di mana mereka itu beberapa kasus ditemukan adanya kejang dan penurunan kesadaran. Nah, ini memang yang agak sedikit mengkhawatirkan begitu ya. Nah, kalau yang sebelumnya dengan hepatitis, apalagi setelah cukup luasnya vaksinasi hepatitis, munculan ini biasanya lebih ringan dengan tirabaring, dengan diberikan obat-obatan, roburansia dan lain sebagainya, itu pemulihannya lebih cepat. Tapi pada kasus yang baru ini, yang sekarang yang kita boleh dibilang belum tahu persis apa, jenisnya apa, karena dari beberapa pemeriksaan laboratorium, tipenya bukan tipe A, B, C, dan E itu, jadi selain itu. Nah, jadi ini makanya masih menjadi tanda tanya. Benar, ya. Ini sebenarnya di luar yang 5 yang sudah kenal. Ilmu kedokteran ini terus berkembang. Betul. Dan juga kita harus lebih selangkah lebih maju dari penyakit itu. Jangan udah ditahu lu, ini apa sih obatnya gitu. Jadi kayak kejar-kejaran begitu. Nah, ini dia udah ada kelompok-kelompoknya, ternyata berbeda kelompok. Ya, jadi dia bikin kelompok baru. Dan ini ada 2 tanda dari mungkin yang sejauh ini Abi dan Bumi dan keluarga Hijrah semua ketahui, ini ada disertai kejang dan tidak sadarkan diri. Nah, ini yang mengkhawatirkan ya. Kalau dulu sih ini matanya kok kuning banget gitu kan. Terus yang di dokter paparkan tadi, lemas, nggak mau nafsu makan, cepat capek, yang gitu-gitu aja ya munculan hepatitis. Dan ini ditandai lagi ada 2 untuk identitasnya atau mungkin ciri-cirinya, ada kejang dan tidak sadarkan. Nah, ini yang rentan ini dok, usia berapa yang diserang? Kalau kita lihat tadi di Inggris ini 16 tahun ya. Di bawah 16 tahun. Nah, kalau di Singapura ada 2 case itu yang berdekatan dengan kita, ini umur berapaan yang kadang kita coba analisa detail gitu. Ya. Jadi untuk mendiagnosanya itu sekarang itu kita di beberapa panduan yang sudah diterbitkan baik oleh WHO maupun oleh IDAI sendiri ya, Ikatan Dokter Anak, karena ini case-nya banyak di anak-anak. Itu ada beberapa diagnosa kerja kalau kita menyebutkannya, atau kita kenal dengan namanya terkonfirmasi atau confirm, atau ada yang satu lagi possible atau masih suspek atau diduga, dan ada epiling. Epiling itu maksudnya orang yang punya kemungkinan kontak gitu ya. Nah, yang dimaksud, jadi mungkin kita bahas sedikit satu persatu ya. Yang confirm ini adalah seorang anak dengan hepatitis akut tapi tidak ditemukan virus A sampai E tadi. Dan kemudian ada salah satu pemeriksaan laboratorium yang penting adalah namanya pemeriksaan SGOT, SGPT, atau dalam bahasa kedokternya aspartat transaminase dan alanin transaminase. Kadarnya yang cukup tinggi, ya signifikan tingginya kalau dalam hal ini di atas 500 international unit kalau kita cek labor. Dan kemudian usia. Nah, yang terkonfirmasi dengan banyaknya case sekarang adalah di bawah 10 tahun. Ya, jadi lebih kecil. Ya. Dan yang harus diwaspadai juga itu kemunculan keluhan-keluhan ini sudah ada muncul satu persatu dimulai dari Januari 2022. Nah, itu yang dikategorikan sebagai konfirmasi. Kemudian ada juga yang masih suspek atau diduga, itu lebih kurang gejalanya seperti tadi, hanya rentang usianya dari 11 sampai 16, jadi anak lebih besar, itu kita masukkan kelompok suspek. Suspek ya. Tapi yang SGOT-SGPT-nya di atas 500 tadi tetap sama. Kemudian juga ada satu lagi yang kontak atau epiling, itu dengan hepatitis akut yang tidak tertentu tapi pada semua usia. Yang lebih besar kemungkinan mereka berkontak begitu ya, mungkin anak, ibu, bapak, nenek, gitu-gitu lah ya yang dimaksudkan. Jadi berkontak dengan yang terkonfirm tadi. Jadi si anak misalnya yang di bawah 10 tahun, kemudian dengan ibunya, jadi ibunya bisa termasuk yang
berkontak. Nah ini juga harus diwaspadai begitu. Masya Allah. Karena dia akan rentan juga untuk tertular. Nah itu adalah 3 klasifikasi untuk mengelompokkan supaya kita akan berbeda penanganannya pada masing-masing. Baik, oke. Sebelum kita lanjut dan detail, kita break sejenak dan kita juga akan nanti berkonsultasi atau berkomunikasi juga dengan Pak Farudin, selaku manajer marketing dari Rumah Sakit Budi Kemuliaan, dan yang pasti seperti apa penanganan kalau di kita sebenarnya preventif ini jauh lebih perfect ya. Cuma kita mengobati dan pasti kita kalaupun sudah ada nanti kita berobat ke RSBK seperti apa rule-nya nanti kita coba kaji di sana. Dan yang pasti ini Keluarga Hijrah setelah jeda komersial berikut ini Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami menanyakan langsung. Jadi jangan ditakutin ya, aduh ini penyakit apa lagi nih setelah COVID, padahal kita udah endemi. Oke, virus apa lagi, nah gitu kan. Karena ini rentan juga karena anak-anak yang terserang ini bawah 10 tahun tadi kalau kita lihat ini. Dan menularnya lewat apa saja, jangan-jangan nanti anak di sekolah tiba ke rumah kok orang tua jadi terkena. Nah kita coba akan bahas detail, jangan berpindah channel, kami akan kembali usai jeda. Baik Keluarga Hijrah, terima kasih Anda bersama kami dan masih bersama kami apresiasi. Dan di segmen ini kami buka SMS atau WhatsApp yang lain telepon Anda, silakan saja gunakan lain telepon mumpung kita kehadiran dokter yang expert, spesialis anak ini, Dr. Nisa Trini Asnil, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Dan kita di Sehat Bersama RSBK yang membahas soal hepatitis akut pada anak. Dan yang pasti di Keluarga Hijrah Anda jangan takut dengan info ini, tapi kita mengetahui jauh lebih sempurna dan lebih detail bagaimana protek kita terhadap penyakit yang satu ini yang masih dalam pembahasan detail kategori apakah dia ada menurut ke abjad atau mungkin ada varian baru. Nah, menyusul dia tidak mau digabungkan A, B, C, D, dan E. Ada kelompok baru dan ditandai dengan tadi itu ada yang kejam dan tidak sadarkan diri. Nah, kita detail ini. Sebelum saya lanjut ke Pak Farudin ya, Pak Farudin ya, kita nanti lebih merujuk ke manajemen lah. Nih, cara penularan. Nah, kita tadi ini takut ini tiba-tiba anak kok terjangkit itu kok ada juga ke orang tuanya. Nah, cara penularan virus ini seperti apa, Dok? Silakan. Terima kasih. Ya, kalau virus ini kan memang suatu disebabkan yang menyebabkan yang penularannya itu cepat sekali karena dia secara ukuran kan kecil sekali, jadi tidak bisa terlihat mata kasat mata, kecil sekali. Nah, cuma dalam hal ini saya ingin menekankan yang paling penting saat ini adalah pencegahan. Ya, mumpung kita ini masih sehat nih semua, belum terkena, mudah-mudahan penyakitnya belum muncul ke sini gitu ya. Pencegahan, karena dari di atas ini semua pencegahan yang paling penting. Ya, kalau udah sakit ya tentu sudah menjadi urusan ke rumah sakit dan lain sebagainya. Tapi kalau mencegah ini sudah bisa kita lakukan dari sekarang. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya garis bawahi adalah yang pertama adalah masyarakat tetap tenang. Ya, mungkin kita agak panik karena kita baru masih pandemi ya. Tiba-tiba ada lagi yang ini. Betul selesai. Kok ada lagi? Apalagi. Jadi itu menimbulkan kepanikan. Tapi meskipun begitu, untuk kondisi ini kita berharap untuk bisa menghadapinya tenang dan kita tetap berhati-hati. Terus yang kedua memang tetap kepada prokes tadi. Ya. Kalau untuk pencegahan kita selalu bicara prokes. Mungkin juga dalam 2 tahun terakhir ini kita sudah tidak asing lagi dengan prokes. Jadi alangkah baiknya kebiasaan kita yang sudah terbina 2 tahun terakhir karena COVID ini jangan buru-buru ditinggalkan. Nah itu dia dulu ya Dok ya. Makan-makan yuk gitu kan. Tiba-tiba lu belum cuci tangan nggak apa-apa. Sekarang aja nggak cuci tangan takut gitu. Betul. Terus kemana-mana dengan hand sanitizer, kemudian kita memakai masker. Nah artinya dengan pencegahan seperti itu banyak sekali kasus yang bisa ditekan. Ya, itu yang pertama, pencegahan agar kita tetap tenang dan hati-hati. Kemudian untuk mencegah infeksi ini seperti tadi kita mencuci tangan. Ya itu mungkin kita sudah biasa ya selama dengan COVID. Kemudian meminum air bersih dan matang. Ini penting juga karena pada kasus ini sering menimbulkan permasalahan di pencernaan ya, di hepar dari pencernaan juga, di mana bisa muncul keluhan diare, ya muntah-muntah dari hepatitis ini sendiri. Jadi kita harus meminum air yang bersih dan matang. Kemudian makan makanan yang bersih dan matang juga. Jadi dimasak sampai matang penuh gitu ya, matang penuh. Jadi kita tidak menyarankan yang makan setengah matang begitu, terutama untuk anak-anak ya. Yang matang penuh. Jadi
Jadi segala sesuatu betul-betul sudah, kalau ada kuman, ada virus atau bakteri dan lain sebagainya mati, binatangnya penuh. Kemudian ini yang ingin saya garis bawahi untuk ibu-ibu nih, terutama kan nih yang anak masih kecil, masih memakai popok, yang diapers begitu, untuk membuang tinja dan popok sekali pakai pada tempatnya. Nah, ini ingin saya ingatkan kembali, karena ini sering menjadi sumber penularan juga, karena dia tadi sepertinya dalam pencernaan dan kemudian bisa lolos ke dalam feses kita kan. Benar. Nah, jadi ini bisa kalau dibiarkan, mohon maaf, diletakkan di tempat yang tidak seharusnya, atau misalnya di tempat terbuka, nah ini menjadi sumber penularan yang serius begitu ya. Jadi makanya untuk ibu-ibu, untuk bunda-bunda, abi-abi ya, yang juga sahabat RSBK, pemirsa hijrah, untuk betul-betul memperhatikan ini, ya, membuang kotoran atau tinja diapers pada tempatnya, di tempat yang tertutup, jadi tempat khusus. Kalau udah selesai segera dibuang. Oke. Kemudian menggunakan alat makan sendiri-sendiri, ya, jadi nggak bertukar sendok, nggak bertukar ini, karena dia bisa melalui mulut kita ya. Nah, kemudian memakai masker dan menjaga jarak. Kita sudah sama-sama tahu, udah terbiasa nih selama pandemi ya, selama pandemi akibat corona. Kemudian agar mendeteksi diri jika menemukan anak-anak dengan gejala yang seperti saya sebutkan tadi, ya, itu gejala kuning, mual atau muntah, diare, nyeri perut, penurunan kesadaran atau kejang, lesu, demam tinggi, dan memeriksakan langsung ke fasilitas kesehatan. Jadi kalau gejala-gejala yang ini muncul, segera saja dibawa. Jadi jangan ditunda-tunda lagi, diobatin sendiri, ya, mungkin besok bagus ya, kira-kira seperti itu. Baik. Ya, ini banyak lagi pertanyaan, tapi kita coba jawab dulu WhatsApp. Dan kalau Anda kelimpungan juga untuk mengetik abjadnya apa gitu, telepon saja 0811 775 1023. Oke, kita jawab dulu WhatsAppnya ya, Ibu ya. Oke, saya sapa ini. Oke, ini dari... Oke, kita coba jawab dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Ya, waalaikumsalam. Oke. Senang sekali bisa bergabung dalam program siang hari ini. Nah, mau tanya dok, katanya. Oke, bagaimana dengan anak yang suka? Oh, tadi itu yang jangan disarankan dengan yang separuh-separuh matang. Nah, anaknya doyan nih dok, telur separuh matang. Apakah ini berbahaya dok? Terima kasih dari Pak Ahmad di Bengkong. Oke. Terima kasih Pak Ahmad. Ya, memang sebenarnya ya kita sangat menyarankan kalau untuk anak-anak, terutama anak-anak balita gitu, untuk tetap makan itu makanan yang matang. Ya, dalam penyajiannya disarankan supaya tadi kadang ada beberapa strain kuman, bakteri dan sebagainya yang nggak mati kalau dia setengah matang. Jadi kita sangat menyarankan kalau untuk anak itu sebenarnya matang. Jadi kita harapkan kalaupun ada misalnya di telur begitu kan, itu kan ada juga masih, atau di susu sendiri kan pasteurisasi kan dengan panas yang tinggi dan lain sebagainya. Jadi itu sangat kita sarankan sih sebaiknya. Jadi mulai sekarang mungkin agak dirubah dulu sedikit, dibiasakan untuk makannya dibikin telur rebus atau telur mata sapi begitu ya, atau telur dadar yang mungkin proses pemasakannya lebih maksimal. Gitu. Baik, oke. Baik, paham ya Pak Ahmad di kawasan Bengkong ya. Silakan saja bagi Anda yang ingin bertanya langsung dengan dokter kita, Dokter Nisa Trini Asnil, spesialis anak dari Rumah Sakit Budi Kemuliaan, dan juga ada Pak Farudin dari manajer marketing dari RSBK. Ini sebenarnya kalau kita lihat ini, bagi Anda yang ingin bergabung silakan saja kami buka di 0811 775 1023 dan telepon bergabung silakan saja, nanti kita coba jawab. Ini masih sebelum ke Pak Farudin, tahan dulu ya Pak Farudin ya. Kita masih ke Ibu deh. Nah, dok, kalau kita coba lihat ini dan oke, kita coba angkat dulu boleh ya dok ya? Dari Bangkok kita ke Singapura. Jauh ya. Ini warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, ini baik di Singapura bagaimana cuacanya? Cukup terik juga? Alhamdulillah udah mulai sejuk ini. Oh, udah mulai. Ini sudah mulai sejuk. Kalau pukul 1 tadi pukul 2 masih. Masya Allah. Baik, ini Miss Ellie from Singapore di Bedok ya, benar ya Miss ya? Iya saya. Oke. Nah, saya mau tanya tentang tadi kan yang itu emang nggak ada vaksin yang dulu itu nggak bisa ya dok? Terus kan sekarang juga ada bermunculan penyakit dari hewan-hewan itu juga dok kan ya, sekarang bermunculan juga bersamaan dengan hepatitis akut yang lagi sekarang bersamaan
pelatihan untuk disease itu kan udah mulai juga nih dok. Oke. Apakah itu ada combine dari situ semua itu? Mhm. Apa yang harus dilakukan ini dok? Terus apakah anak itu pelatihan 5 sempurna itu bisa juga buat itu dok? Kan sekarang zaman baik-baik gitu ya, apakah itu yang bagaimana kita kalau order itu yang harus yang bagaimana kita belinya dok? Itu kan kalau nggak siap saji yang nggak masak sendiri itu dok, berapa besar bahayanya untuk sekarang inilah yang bermunculan virus ini itu dok. Mohon pencerahannya dok, kalau ada virus ini vaksinnya apakah anak kita itu umur berapa harus divaksin? Masya Oke, Itu aja sih Allah. dok. Baik, Miss Ellie tadi. Miss Ellie dari Bedok Singapura. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan bagus banget dan mendetail ya. Jadi jawabannya takut deh kamu jawab. Nggak apa-apa, kita coba jawab satu-satu ya. Oh, kita jawab satu-satu ya Miss Ellie ya. Oke. Mengenai apa tadi, makanan ya. Makanan benar. Makanan yang Siap saji siap itu yang saji, banyak juga. ya. Oke. Siap saji. Memang ini kita ada, kalau bicara siap saji ini kan variasinya besar sekali ya. Ada Benar. memang yang siap saji yang memang sudah terstandar begitu kan. Benar. Itu pasti dia sudah dengan memiliki proses pengolahan yang sudah maksimal. Nah, yang kita khawatirkan kadang-kadang mungkin membeli yang sifatnya untuk penyajiannya belum tersertifikasi lah begitu kira-kira, Oke, yang belum baik. terjamin. Itu memang harus lebih berhati-hati. Tapi dengan kondisi seperti sekarang, saya sangat menyarankan anak-anak untuk memakan makanan rumahan dulu. Tetap makanan rumahan yang kita tahu pasti. Kita yang bikin, kita yang masak dengan Yang ingredientnya, ngolah, dengan bahan-bahannya yang kita yakin kualitasnya baik, ya, kemudian masa masih expired dan lain sebagainya itu bisa kita kontrol dengan baik. Itu sangat kita sarankan, terutama untuk anak-anak kita yang masih kecil-kecil lah begitu ya. Apalagi ini kan kita bicara yang kalau kasus kita secara spesifik mengenai kasus ini kan di bawah 10 tahun. Iya. Nah itu. Nah, kemudian yang kedua tadi mengenai vaksin ya. Vaksin, Oke. adakah vaksinnya yang apakah vaksin kemarin tidak istilahnya Tidak mungkin- bisa begitu ya. benar. Ya, memang kalau yang kemarin yang kita sudah kenal itu adalah vaksin untuk hepatitis A dan hepatitis B. Saya rasa mungkin budak-budak semua sudah terbiasa ya, hampir Benar. pada usia baru lahir 1 minggu sudah diberikan, dan kemudian diberikan pada usia 1 bulan, kemudian diulang lagi pada usia 6 bulan. Itu kan sudah menjadi rutin ya, sudah menjadi vaksin wajib. Nah sekarang apakah itu juga bisa mencegah, itu juga bisa dipakai? Itu masih dalam penelitian. Kita belum ada yang berani yang klaim bahwa vaksin itu bisa. Kenapa? Karena ini kan strain yang berbeda. Iya. Munculannya berbeda. Sudah dilakukan evaluasi pengetesan terhadap A, B, C, dan E. Tidak ada yang sama. Tidak sama gitu. Tidak bisa. Tidak kedetek lah begitu. Benar. Jadi ini masih, jadi untuk dalam proses, makanya para ahli masih terus mengevaluasi apa nih sebenarnya. Walaupun di luar sana beredar kabar-kabar yang mulai dari kabar yang benar sampai kabar yang hoax begitu ya. Ya hoax yang mengatakan bahwa misalnya ini karena habis post infeksi karena vaksin. Oke. Kemudian post infeksi SARS-CoV-2 begitu ya. Ada juga yang bilang ini karena drug, toksin atau environment exposure begitu. Oke. Ada juga yang ya misalnya ini mungkin hanya varian yang berbeda lagi daripada COVID kemarin, nah kira-kira seperti itu. Oke. Ya itu banyak kemungkinan. Nah ini kan juga berkaitan juga dengan munculnya PMK ya, penyakit mulut dan kuku yang ditemuin hari ini juga. Nah ini kan kita menyusul besok ada ibadah kurban. Dan ini kan preventif kita juga ini. Apakah selaras dengan combine dengan virusnya ini yang juga yang jadi sorotan dari Miss Elina. Ya betul. Kalau untuk penyakit kuku mulut kuku dan mulut kaki dan tangan ini ya itu berbeda sebenarnya dengan hepatitis dan munculan gejalanya juga berbeda. Walaupun penyebabnya juga viral jenisnya, tapi berbeda dengan yang hepatitis kita bicarakan ini. Benar. Pada case-case seperti itu biasanya mereka muncul adalah demam yang tinggi, kemudian muncul bintik-bintik di daerah tangan atau seperti sariawan di mulut, begitu terus di kuku dan kaki. Iya. Nah itu yang muncul. Jadi keluhannya berbeda walaupun penyebabnya viral. Ya, tapi sejauh ini tidak dihubungkan dengan hepatitis karena daerah yang diserang kan berbeda juga. Oke. Baik. Nah, paham ya Miss Ellie ya. Oke. Baik, tadi itu dari Singapura dan mudah-mudahan kita selalu aware kalau di musim pandemi ini ataupun mungkin dengan ada hepatitis akut ini usahakan nanti jangan
kita masak sendiri dia lebih higienis ya seperti itu. Sebaiknya kayak kita mau menunggu berbuka puasa kita kan masak dulu nih. Kemarin pada heboh semua kan mau masak apa hari ini, pada di-share semua waktu acara program. Nah ini masih dengan hepatitis akut ini pada anak ya sebenarnya ini ya dok ya. Dok, ini kan tadi kalau kita lihat ciri-ciri fisik saja dari ini kan bisa kamuflase dan bisa juga diantisipasi ya. Ini memang dari dulu dia memang kuning, nah matanya juga diantisipasi. Dia pakai kacamata kan kita juga ngerti. Nah, itu nggak kelihatan nih dulu lihat dulu deh mata lu buka dulu deh gitu kan. Nah ada nggak istilahnya kan smart mom, istilahnya Umi yang smart. Ya, biasanya kan di detail ini ada nggak kalau mulut kita seperti apa begitu dok. Terus mungkin ada ciri-ciri fisikis. Ini kayaknya dia anteng-anteng saya kok wajahnya udah kuning terus, matanya gini. Nah, ada lebih detailnya nggak? Ada spesifikasinya? Ya, memang kalau kita kembali lagi tadi ke bicara ke hepatitis, biasanya kan memang didahului biasanya oleh demam. Oh demam ya? Oke, demam tinggi? Iya, kemudian kalau udah demam tinggi ini kan kemungkinannya banyak nih. Bisa malaria, bisa DBD, bisa tipes, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk hepatitis, yang agak spesifik seperti tadi Pak Syufi sebutkan, itu mata yang terlihat kuning. Nah, tapi kuningnya seberapa kuning ya kan agak subjektif ya. Nah, terus kemudian satu lagi yang bisa berbeda juga dari infeksi-infeksi yang lain itu urin yang berwarna pekat. Urin itu warnanya pekat. Nah, nanti biasanya kalau itu kita temukan, dibawa saja ke rumah sakit untuk kita periksa, kemudian kita pastikan apakah urin yang pekat ini karena adanya kadar bilirubin yang meningkat. Nah, itu harus dites di laboratorium. Yang satu lagi seperti yang kita tadi udah bahas, kalau kita lakukan pemeriksaan darah yaitu pemeriksaan SGOT dan SGPT. Itu lebih tajam lagi untuk memastikannya. Tapi dari segi klinis yang agak berbeda dengan penyakit-penyakit demam lainnya yaitu tadi yang kuning, kemudian buang air besarnya juga lebih pekat, kemudian ada keluhan mual muntah yaitu mungkin hampir sama bahkan bisa sampai diare. Tapi kalau misalnya misalnya kita bicara DBD, tentu tidak ada yang kuning tadi nggak muncul di DBD. Nah, dulu DBD katanya ada bintik-bintik, sekarang ada nggak selalu ada ya. Okay. Nah, tapi kalau pada ini masih muncul, terutama pada yang bisa kita lihat tuh di sklera mata ya, kan putihnya mata itu namanya sklera. Atau ya tadi urin yang berwarna pekat. Kemudian anaknya mulai terlihat lemes apa gitu, hati-hati aja. Itu memang perubahannya drastis atau perlahan nih dok? Biasanya ini dalam 1-2 minggu bisa muncul. Nah, itu juga sangat dipengaruhi oleh daya tahan kita sendiri. Baik. Ya, misalnya kadang-kadang kalau kita dengan beraktiviti yang terlalu lelah, kalau pada orang dewasa biasanya tuh kelelahan juga bisa memunculkan virus ini untuk jadi masuk gitu. Masya Allah. Baik. Kita jawab dulu ya WhatsApp nih dok. Kita dari Singapura kita ke Maluku nih dok. Baik. Assalamualaikum dokter. Dok, bagaimana kalau kita sering minum air jahe, juga kunyit yang dicampur madu, nah kemudian juga ditaruh kuning telur di telur kampung yang mentah. Ini kind of traditional food. Apakah dengan konsumsi kuning telur mentah itu bisa membahayakan dok? Bisa membahayakan dokter. Nah karena dokter menyarankan harus makanan yang matang. Nah, ini udah terbiasa kan kalau kita ini makannya dicampur gitu. Ini gimana nih dok? Ini dari Ukti Halimah. Nah ini pendengar setia nih dok. Masya Allah. Insya Allah ya untuk Ukti yang di Maluku ya. Memang kalau seperti tadi saya sudah sebutkan ya, apalagi untuk anak-anak kita memang menyarankan makanan yang matang. Tapi bagaimana dengan tadi ya, ramuan tradisional ya, kurkuma itu kan maksudnya ya. Benar ya, ada jahe, kunyit atau campur madu. Kurkuma dicampur madu. Sebenarnya ini ingredient yang bagus sekali ya. Sebenarnya ini sumber-sumber yang bagus. Madu kuning telur ke ayam kampung katanya. Nah ini saya agak susah nih ya, kuning telur ayam kampung. Sebenarnya yang mentah katanya. Ya, yang paling baik dari telur itu adalah komponen putihnya. Ya, jadi di putihnya kuning itu adanya protein. Jadi protein yang dibutuhkan itu adanya di putihnya. Jadi kalau kita makan telur, kuningnya dimakan, putihnya dibuang. Biasanya anak udah kayak gitu ya. Kan? Itu yang sering terjadi. Kenapa dia senang kuningnya? Karena kuning itu kadar lemaknya tinggi di situ. Jadi makanya gurih. Makanya secara rasa dia enak banget gitu kan. Karena sesuatu yang agak berlemak itu kan biasanya enak ya. Nah, jadi putihnya yang dibuang. Nah, kebiasaan seperti ini harusnya kita hindari. Justru putih telur di situlah protein yang paling banyak di putihnya.
Jadi kalau misalnya anak-anak mau putih mah, ya mungkin dengan cara di dadar begitu ya, jadi nggak kelihatan tuh, kelihatannya kuning aja. Benar, bikin kayak ikon-ikon gitu ada bintangnya, ada Ya, apa pasti atau mau dibuat deh. seperti itu, atau dibuat telur mata sapi dengan bentukan-bentukan yang menarik Oke. begitu. Nah itu dia akan bisa mengkomen. Jadi jangan sampai putih telur ini yang kebuang. Iya ini oke dari Singapura, bukan dari Maluku katanya. Dari Maluku Ukti Rimna ya. Oh Rimna, masya Allah. Ini Ukti Halimah dari. Oh benar, nah dia Ukti Rimna yang dari Maluku. Ukti Rimna. Iya, Ini maaf. Ukti Halimah. Tadi pengalaman dari Singapura. Dari Singapura, masya Allah. Baik, dan keluarga hijrah paham ya Ukti, yang mudah-mudahan kita juga harus preventif juga, ternyata oh ini loh yang terbaik yang kita coba suguhkan hari ini. Terima kasih Ukti, salam sehat selalu di teman-teman di Singapura. Mudah-mudahan Ukti Rima di Maluku juga dengerin ya. Oke, kita bisa dipantau nih Dok di live streaming nih Dok di www.hijrahfm.com and tune in the radio garden. Ada yang bergabung silakan, kita masih panjang waktu nih. Nah, ada 15 menit. Oke, ini Dok, ini tadi cara penularan hepatitis akut ini Dok. Ditularkannya itu memang benarkah kalau kita lihat ini ada bersentuhan keringat? Ya bisa kan anak-anak nih, olahraga bareng kan, tiba-tiba kan di lehernya ada gentongan, air minum, pinjam dong minumannya gitu. Terus dia rangkulan. Nah anak-anak kan biasa seperti itu. Siapa yang mau mencegah? Walaupun ada CCTV nggak bisa kelarang, paling dilihat aja di rewind gitu kan. Nah gimana sih cara-cara penularan pada anak ini Dok? Oke. Jadi tadi kita udah bicara ada hepatitis A dan ada hepatitis B. Benar. Itu karena hepatitis yang banyak pada kita di Indonesia ya kasusnya. Jadi antara hepatitis A dengan hepatitis B sedikit berbeda cara penularannya. Nah kalau hepatitis A itu lebih banyak kontak yang sifatnya melalui makanan. Atau tadi seperti Mas Yuki cerita, minum yang berganti-ganti dari gelas yang sama begitu ya, itu kan ke mulut karena dia melalui nanti masuk ke saluran cerna. Nah terus kemudian tadi kalau keringat sih kayaknya enggak ya, kayaknya keringat. Tapi kalau itu untuk vitamin A, untuk hepatitis A lebih banyak yang kotak masuknya seperti tadi, ya melalui makanan, melalui itu. Nah yang kedua adalah hepatitis B. Nah hepatitis B ini agak sedikit berbeda. Hepatitis B ini penularannya bisa melalui transfusi. Makanya kita kalau transfusi darah itu selalu dites. Apakah darah donornya itu mengandung hepatitis atau tidak, itu kan ada tesnya. Karena itu bisa ditularkan atau melalui suntikan atau melalui hubungan kelamin dan lain sebagainya, hal seperti itu bisa ditularkan. Jadi agak berbeda nih cara penularannya. Tapi kalau yang lebih kalau A ini sebenarnya agak lebih itu dia akan lebih sekitar 90% itu akan sembuh dengan baik kalau hepatitis A. Nah kalau hepatitis B ini agak lebih berat karena dia bisa tetap ada di tubuh kita dan kemudian di suatu saat dia berkembang untuk menjadi sesuatu yang lebih serius, misalnya pada serosis hepatis atau orang umum kenal itu namanya liver gitu ya. Nah itu biasanya dimulai dengan adanya histori atau riwayat hepatitis B yang tidak sembuh baik. Nah ini harus kita hati-hati nih. Nah ini kan kebanyakan juga kita tidak tahu nih Dok, dari awal kita prolog nih Dok ya juga kita berbicara, tiba-tiba ada medical check up. Nah ternyata dia udah kategori dibilang A udah lewat nih, B lebih detail lagi. Nah udah beku, udah kayak fosil deh nih hatinya. Ini kan sebenarnya hati kan lembut nih Dok, kind of touch-nya gitu. Kayak lambang hati kan udah lembut gitu kan Dok. Nah sekarang udah mengeras gitu kan. Nah apakah ini bisa disembuhkan itu? Ya itu kalau itu nanti kita ada grading-gradingnya ya. Untuk yang lebih serius seperti itu ada nanti kita mengenal namanya serosis hepatis. Nah kalau itu terjadi itu mungkin adalah suatu keadaan yang memang sudah agak berat ya. Nanti ada beberapa hal kita lihat juga seberapa berat sampai bahkan kalau yang kita dengar membutuhkan transplantasi. Ganti hati gitu ya. Ganti hati, bukan hati kelain hati ya. Ganti hati dengan hatinya. Ganti kelain hati. Saya pernah berdialog juga waktu itu dengan mantan bos gitu. Pak Dahlan Iskanaki. Dia ganti hati gitu ya Dok? Iya betul. Tapi kasih buku ini tanda tangan. Tapi memang ini jangan sampai kita terledor ya untuk betul, itu. Karena harganya 3 Mercy kan. Ya luar biasa. Cari donornya juga luar biasa. Luar biasa sekali begitu. Nah jangan seperti apa? Mungkin ini kalau kita lihat tadi ini kan ciri penularan dan preventif kita. Kita kan juga ada bad habitual nih Dok. Ya ada kebiasaan jelek kita yang mengarah kadang tiba-tiba ternyata ada indikasi ke sana dan diagnosa kita akan liver. Nah, istilahnya di hepatitis. Nah, apa
pola-pola kita supaya kita terhindarlah kebiasaan-kebiasaan lama, kita bisa tersadar dengan program ini. Kalau yang tadi kalau kita bicara yang takut yang pemerasan hati tadi ya, bukan keras hati ya. Oke. Kalau keras hati kan beda lagi. Beda lagi. Nah, soal kita berbicara hati ini hati-hati. Hati-hati ya, kita harus hati-hati. Kan dari hati ke hati. Ya, jadi kalau yang misalnya terjadi pemerasan hati yang mungkin orang mau bilang atau kita di kedokteran bilangnya sirosis hepatis, itu itulah terjadi karena kan di hati itu ada lobus-lobusnya gitu, ada kompartemen, ada kayak lobus-lobus kayak ada Benar. apa namanya tuh ya lubang apa ya Oke. terbagi-bagi begitu ya. Benar. Nah, jadi nanti tergantung tuh ya kalau yang rusak yang mananya nih. Nah itu apakah masih ada jaringan yang masih yang agak baiknya, ada apa? Nah itu mungkin nanti proses-proses transplantasi tadi yang kita sebutkan di atas. Nah jadi lebih kembali lagi tadi untuk hal-hal yang seperti ini pencegahan. Benar. Ya, seperti saya tadi sudah singgung sedikit, itu yang berpotensi untuk bisa muncul menjadi hepatitis, menjadi sirosis hepatis atau pengerasan hati yang tadi, itu adalah yang dengan infeksi dari hepatitis B atau C juga bisa ya, C, D, dan E itu juga bisa, kan itu lebih serius. Kalau yang lebih ringan, ya itu mungkin hepatitis A, hampir 80-90% dia sembuhnya baik, tidak menimbulkan gejala sisa. Tapi kalau yang si B, C ini itu punya gejala sisa dan itu punya potensi untuk muncul ini. Jadi kembali lagi tadi pencegahan adalah pola hidup, ya. Kemudian misalnya salah satu lagi yang juga bisa merusak ini adalah drugs. Yes, drugs, kemudian minum, ya minum minuman keras begitu, ya. Terus kemudian mengkonsumsi obat dengan kadang-kadang mohon maaf ini kita kadang konsumsi obat ini kata si anu kasih ini kasih itu udah semua dimakan, diramu, dicampur. Ini juga punya potensi. Jadi hepat juga bekerja luar biasa untuk mengolah ini semua dan dia bisa timbul kerusakan. Nah hal-hal seperti ini, kemudian pola hidup yang juga tidak terlalu bagus, tidur yang kurang, aktiviti fisik yang berlebihan atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah ini juga memperburuk keadaan ini bisa muncul. Terus kemudian konsumsi makanan kita yang tidak seimbang. Misalnya kita sedungnya makan yang enak, aja yang berlemak, aja ini juga bisa timbul perlemakan hati dan kemudian berpotensi untuk merusak daripada fungsi hati. Karena mengolah makanan berlemak ini jauh lebih sulit daripada makanan-makanan yang lebih sehat begitu. Apalagi kalau Anda penyakit hati, makin tambah komplit ya. Baik dok, kita jawab dulu nih dok. Terima kasih banyak nih dok kata Miss Sally di Singapura dan tadi Ukti Halimah ini. Kita ada lagi. Assalamualaikum dokter. Dok tadi dijelaskan alat makan tidak boleh bergantian. Nah, kalau kita makan di rumah makan, nah apa sebaiknya kita bawa sendok sendiri? Benar nih, ini menarik juga. Ini karena kita juga ini ada telepon ya? Bukan ya. Siapa sih telepon nih? Ada telepon kayak masuknya mas. Baik, kita ini dulu apa makanan baik. Rumah makan apa sebaiknya kita bawa sendok sendiri karena sendoknya pasti bekas mulut orang banyak. Nah, atau sebaiknya pakai tangan saja dok. Nah, dimakan di rumah makan Padang pakai tangan zero ya dok. Apalagi di alas daun. Kalau kita di nampan yang banyak. Terima kasih atas jawabannya dan pencerahannya siang ini dari Unais di Sagulung Batu Haji. Masya Allah. Silakan dok. Ya, terima kasih untuk Unais ya. Memang kalau kita apalagi kita orang Indonesia orang Padang kali ya, itu makan harus pakai tangan. Pakai tangan nggak seru. Sebenarnya boleh aja pakai tangan sebatas tangannya dicuci dengan baik. Bersih. Jadi sebelum makan itu dicuci dengan baik. Kemudian mohon maaf itu kuku juga harus pendek begitu. Kalau kita mau makan ya kuku panjang-panjang terus makan pakai tangan ya nggak bisa. Kalau bisa mudah sekali tertumpuk ya ada kotoran dan lain sebagainya yang bisa muncul di kuku. Jadi kalau ingin memiliki kebiasaan makan pakai tangan itu mencuci tangan dengan baik. Kita kan selama pandemi ini sudah banyak belajar cara mencuci tangan yang baik dan benar. Betul ya. Nah, jadi mungkin kita tinggal meneruskan saja kebiasaan baik ini. Jadi jangan mentang-mentang udah nggak pandemi itu sudah lupa aja nih sama cara mencuci tangan yang baik. Itu yang pertama. Kemudian mengenai sendok. Memang kita tidak menyarankan berganti-ganti begitu ya. Itu tidak disarankan apalagi untuk orang-orang yang berbeda. Misalnya bukan keluarga begitu, bukan di lingkungan yang kita dekat ya orangnya itu akan punya potensi pasti kan karena akan bersenggolan dengan air ludah. Benar, ada saliva ya. Ada saliva. Nah, saliva ini yang ini kan kita lihat sendiri tuh sendoknya satu-satu, tuh umumnya dibungkus, dikemas satu-satu. Pakai tisu lagi. Pakai tisu ya, dikemas bahkan dimasukin ke plastik. Nah, kita selalu itu kalau dipertahankan saja kebiasaan seperti itu kalau kita makan di restoran umum.
Masya Allah. dengan sendok. Tapi kadang kita juga ada tadi dokter bilang itu biar kita tidak takut ya, istilahnya paranoid ya. Boleh aja sih dibawa sendok dari rumah gitu. Boleh. Karena kadang kalau nggak sendok itu kayak nggak selera deh makan. Boleh ya dok? Boleh dong. Itu kan jauh lebih baik, ya kan? Satu dari segi kita yakin. Benar. Bahwa kita yakin sudah mencucinya dengan benar. Kemudian kita kemas di kemasan yang bersih, yang tersimpan di tempat yang baik. Alangkah baik sekali Benar. sebenarnya. Karena juga ada anak-anak nih dok, kita lihat mungkin yang bawa bekal gitu ya dok ya. Tempatnya harus itu, kalau nggak itu nggak selera. Nah, ini kan bagus kan? Bagus, sebetulnya kebiasaan bagus ya. Sendoknya dia sendiri yang pakai, kan? Oke, baik. Nah ini lagi nih dok. Oke, dok, apakah ini dok, apakah paracetamol kita konsumsi dengan jangka panjang juga merusak hati nggak dok? Nah ini dia. Oke, ini tambahan dari Miss Eli lagi nih dok. Oke, baik. Makasih Miss Eli ya. Iya, memang sebenarnya paracetamol ini kalau di golongan obat adalah golongannya obatnya simptomatis namanya. Artinya simptomatis itu yang sifatnya menghilangkan gejala. Misalnya kita nyeri, kita makan paracetamol. Kita demam, kita makannya paracetamol, begitu ya. Jadi begitu keluhan gejala ini hilang, kita sebenarnya tidak harus mengkonsumsi itu lagi. Jadi tidak harus mengkonsumsi itu terus, apalagi dipakai untuk terus-menerus, itu kan nggak ada indikasinya. Jadi dia juga harus ada indikasi. Ini misalnya kalau sakit kepala paracetamol. Ya betul, brandnya kan. Nah, jadi itu lagi, kembali lagi tadi yang seperti saya ingatkan, kalau kita sedikit-sedikit obat itu juga berbahaya untuk hati kita. Ya, jadi makanya tadi misalnya kita kadang-kadang pusing, pusing langsung paracetamol. Nggak selalu, kadang-kadang siapa tahu kita pusing karena kita kurang cairan. Kita pusing karena kita kurang tidur. Jadi banyak sebab. Atau pusing belum terima transferan, dia kan banyak sebab. Kadang-kadang dia pusing kenapa? Buang airnya nggak lancar. Bisa jadi ya Bu ya, ada yang seperti itu. Ya, jadi makanya kita seperti saya bilang tadi, yang namanya paracetamol itu menghilangkan gejala saja. Jadi lagi pusing saat itu gejala, tapi apa yang bikin pusing ini yang harus kita cari. Ya kan, jadi PR nih. Misalnya ternyata yang bikin pusing demam, karena demam tinggi kan kepala juga jadi pusing. Atau kita udah berkegiatan banyak tapi nggak minum, kita juga pusing. Benar, kurang cairan ya. Kurang cairan itu maksudnya. Atau ya tadi tidur kurang tidur, lelah, kita juga bisa pusing. Masya Allah. Kalau bisa dihindari sih jangan pakai obat-obat kimia nih dok ya. Misalnya betul-betul terindikasi lah ya. Memang pusing yang kita nggak bisa tahan, misalnya boleh diminum, tapi itu dikonsumsi saja saat itu, dia dibawa istirahat. Ada banyak kasus kalau kita pusing itu dibawa istirahat ya, dibawa tidur maksudnya, dia akan hilang. Karena pusing karena apa? Balas WhatsApp lama gitu kan. Pusing itu. Atau udah mantenin HP berjam-jam, nonton drakor lama, kita dia pusing sendiri. Kita bingung nih kenapa kok pusing? Padahal kita tuh udah ngeliat. Jadi mata kita berakomodasi terlalu lama, begitu beratap, apalagi kalau membaca dalam jarak dekat itu juga. Dok, ini kita kekinian nih dok, bahkan kalau kita lihat juga informasi terupdate nih dok ya, karena saya di news juga sering ini banyak juga kita baca. Bahkan di Jakarta pun kantin-kantin udah pada ditutup nih dok. Nah, biar anak-anak juga kadangnya untuk menghindari katanya seperti itu dok. Nah, kita berbicara bagaimana sih dok, biar masyarakat di ranah Kepulauan Riau yang mendengar ya, ada yang juga karena kita didengar juga nih dok, di Timur Tengah juga banyak memantau program kita ini, menghindari nih dok. Biar kita nyaman, walaupun orang terasa kusut kita udah tahu nih. Nah, cara nyamannya untuk mencegah hepatitis akut terhadap anak, kita memiliki buah hati, tapi tidak segalau hati kita untuk merasakan hal itu terjadi begitu. Ya, silakan. pasti. Ya, karena kita dengan kondisi seperti sekarang, dengan apalagi tadi seperti kita tahu penyebabnya pasti kita juga belum tahu, ya kan? Ini karena strain baru begitu ya, kita masih mencari-cari, masih menduga-duga kemungkinannya apa. Nah, tapi kalau saya tetap menyarankan ibu-ibu atau bunda-bunda, abi-abi semua ya, termasuk juga sahabat Garis BK, untuk menghadapi ini dengan tenang. Satu itu tenang paling penting, karena kalau kita nggak tenang, kita nggak bisa berpikir jernih nih. Benar sekali. Benar kan? Nah, jadi apa-apa yang kita harus lakukan tadi, seperti kita sudah sebutkan, pencegahan dari staf menjaga kebersihan, makanan yang dimakan, alat-alat makan, ya, kemudian tadi membuang pampers atau kotoran dan lain sebagainya pada tempatnya. Saya rasa kalau itu dilakukan mungkin besar sekali kemungkinan ini akan bisa kita cegah. Masya Allah. Ya, jadi kita kembali lagi, saya harus ingin menggarisbawahi ibu-ibu, bunda-bunda, abi-abi, teteh semua ya, untuk menghadapi ini waspada. Waspada saja, tidak usah takut berlebihan, waspada. Masya Allah. Apalagi kita kemarin sudah 2 tahun cukup lama di training dengan
pandemi ya. di training dengan pandemi dan Oke. bagaimana menghadapi pandemi ya. Jadi mungkin kita sudah punya sedikit kebiasaan-kebiasaan yang positif, pertahankan. Masya Allah. Baik. Nah, kalaupun itu terjadi, nah kalau kita coba lihat ini, kita merujuk deh ke RSBK. Nah, dari tadi ini Pak Farudin mau ngomong apa gitu. Pak Farudin ini dari manajer marketing nih dok. Nih kita mungkin dulu ya. Apakah ini kalau kita kena hepatitis nanti ini ditanggung ke BPJS nggak nih? Nah, itu kita mulai masuknya kemana gitu? Ke poli umum dulu atau poli anak dulu? Nah, atau seperti apa? Kalau kita langsung ke RSBK, ini harus daftarin dulu. Who knows ya, mana tahu nanti kita ini ada kolega, saudara, mungkin juga anak buah hati kita, atau mungkin cucu kita, tetangga kita bisa rekomendasi ke RSBK. Sistemnya nanti seperti apa cara keluar di sana? Baik, terima kasih. Tentunya RSBK sudah menyikapi ya terkait dengan tren yang ada yang saat ini yaitu hepatitis. Benar. Nah, untuk bagi sahabat RSBK maupun keluarga hijrah, Umi dan Abi, ketika akan mendaftar atau datang ke rumah sakit ketika ada keluhan, kalau tidak emergensi datang saja ke poliklinik. Poliklinik bisa juga lewat reservasi online ataupun daftar langsung ke rumah sakit. Nah, ketika mungkin nanti itu dicurigai tadi hepatitis yang saat ini lagi tren, nanti akan ada alurnya, dan itu seandainya dirawat di ruang khusus, di ruang isolasi. Nah, jadi BPJS pun bisa pakai dari asuransi maupun umum atau perusahaan bisa, jadi tidak ada masalah untuk masalah jamin. Oke, jadi kalau bisa nanti kalau di pulau-pulau bisa daftar online juga bisa ya? Bisa. Oke, baik. Jadi sampai di sana langsung reservasi begitu. Reservasi dulu online, sudah dapat nomor tinggal lapor ulang Masya saja. Allah. Dan kita ditangani secara profesional dan ada ruang isolasinya juga kalau kita dirawat inap begitu ya. Masya Allah. Baik. Dok, kita ke kesimpulan nih dok, kalau bisa sih dok, ada makanan-makanan yang menggairahkan dok, biar kita terhindar dari hepatitis. Kan anak-anak kan milih-milih makannya dok. Mudah-mudahan ya, amin dan mungkin buah hati Anda juga mungkin kita proteksi dini lah hepatitis akut pada anak ini. Karena hepatitis tidak sekedar untuk anak ya dok ya, orang dewasa juga ada. Nah kita coba tadi ada varian A, B, C, dan D, dan yang ini varian ini belum diketahui. Nah, mudah-mudahan bisa teratasi. Silakan dok. Ya, dari segi makanan ya. Kalau dari segi makanan ya kita tetap kembali lagi seperti tadi udah dibahas sama Umi 4 sehat 5 sempurna, nggak pernah lupa. Jangan pernah lupa. Nah kadang-kadang memang selalu ya, saya juga sering diprotes kan, ya lah kalau ngomongnya enak tapi ngerjainnya kan susah. Anak makannya pilih-pilih, ini nggak mau, itu nggak mau gitu ya. Ya tapi ya itulah, mungkin itu manis-manisnya jadi ibu ya kali ya. Namanya dua anak ya, iya, anak gitu kan. Jadi harus punya kesabaran tingkat dewa kalau kita bilangnya ya, untuk terus-menerus tidak pernah berhenti untuk tetap memberikan makanan yang bergizi. Oke, nah kalau kita terjangkit dengan hepatitis, ini kan biasanya ada bunda nih langsung galau nih dok, atau langsung dia kerasa kusut, dia nggak bisa terima seperti itu. Nah ketenangan itu kurang pada batinnya dok. Gimana caranya dok? Jadi begini, kalau misalnya memang merasa ada yang dikhawatirkan, wah ini lagi ini jangan-jangan anak saya begini. Nah saya ingatkan lagi, kalau itu terjadi segera saja bawa ke dokter yang berkompeten atau ke rumah sakit untuk didiagnosa. Apakah dugaan kita ini benar adanya atau pikiran kita saja? Jadi itu akan jauh lebih baik untuk terkonfirmasi daripada mikir-mikir di rumah sendiri, akhirnya pusing sendiri karena ketakutan, takut dibawa, takut ini, akhirnya tidak bisa teratasi dengan baik. Jadi kalau ada seperti kita sudah sebutkan tadi di awalnya, apa-apa yang harus diantisipasi, kalau kita menemukan gejalanya segera dibawa saja. Dan kalau untuk kasus yang seperti sekarang yang dianggap bisa nanti menjadi wabah dan lain sebagainya, itu kan sudah disiapkan penanganan yang sebaik-baiknya sesuai dengan SOP yang sudah disarankan. Masya Allah. Terakhir Pak Farudin, ada yang disampaikan, silakan. Sedikit menambahkan saja, jadi terhadap tren yang ada saat hepatitis tidak perlu khawatir, tidak perlu panik. Carilah informasi yang benar dan akurat. Dan tentunya jika ada keluhan datanglah ke rumah sakit pilihan keluarga hijrah. Atau sahabat RSBK bisa datang langsung ke rumah sakit Budi Kemuliaan dan bisa langsung ditangani dengan cepat. Ya kalau rumah saya RSBK bukan Anda harus sakit, nggak sih, ketemu Pak Farudin aja boleh gitu. Apa sih yang lagi tren penyakitnya hari ini gitu ya dok ya, Pak ya dok, bisa jadi ya Pak Farudin ya. Kadang juga kita selalu ke rumah sakit apa gitu kan, tiba-tiba apa sih yang terjadi hari ini, jangan takut ya. Jadi ada orang yang berkunjung ke rumah sakit ketika dia sakit saja, tidak menanyakan
gimana perkembangan rumah sakit, ini suasana apa sih dokter. Kadang ada juga orang kumpul bareng kita ke kafe rumah sakit, yuk makan siang gitu. Ada seperti itu ya dok ya, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak, kita tak terasa dok, 1 jam kita udah berbicara. Sebenarnya banyak yang mau kita jawab ini dok, mudah-mudahan ini masih ada yang ngetik-ngetik, mudah-mudahan bisa tersampaikan. Kita akan hadir terus nih keluarga hijrah untuk menyapa Anda di program Sehat Bersama RSPK, tentunya dengan dokter-dokter yang expert dan tema-tema yang kekinian kalau kita coba anggap wajib dan harus diketahui hanya di hijrah tempatnya. Terima kasih banyak dok, Dokter Nisa Trini Asnil, spesialis anak dari Rumah Sakit Budi Kemuliaan, dan juga ada Pak Farudin, sarjana perawatan dari manajer marketing Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Saya Husin Pradila, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih banyak yang sudah mau WhatsApp tadi, mudah-mudahan selalu terpantau dan juga mengikuti tren yang ada saat ini, dan kita aware dan kita protect terhadap